Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Legenda Juventus Alessandro Del Piero menuliskan pesan perpisahan kepada Giorgio Chiellini yang akan meninggalkan Bianconeri akhir musim ini. Melalui akun sosial medianya, Del Piero menuliskan beberapa kalimat kepada Chiellini dan berterima kasih atas jasanya untuk Juventus. PSG dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mendapatkan bek Torino, Clayson Bremer sehingga membuat Inter Milan beresiko kehilangan sang target transfer. Pemain asal Brasil berusia 25 tahun itu diminati sejumlah klub besar Eropa berkat performa yang kuat dan keterampilannya memimpin di lapangan. Kontrak Bremer bersama Torino sendiri berakhir pada 2024, namun ia tampaknya akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Klub raksasa Spanyol Barcelona mengincar penyerang Juventus Alvaro Morata sebagai alternatif jika mereka gagal mendaratkan Robert Lewandowski. Lewandowski dapat meninggalkan Bayern Munchen dan bergabung dengan Barcelona. Akan tetapi, Bayern tidak akan melepaskan striker Polandia tersebut begitu saja dan bakal meminta bayaran tinggi meski kontraknya tersisa setahun lagi. Klub La Liga Espanyol telah mengkonfirmasi keputusan mereka untuk memecat manajer Vicente Moreno menjelang akhir musim. Gagalnya Espanyol lolos ke kompetisi Eropa musim depan menjadi alasan manajemen memecat sang pelatih. Sebagai penggantinya untuk sisa musim ini, pelatih tim cadangan Luis Blanco akan turun tangan menggantikan Moreno di sisa 2 pertandingan. Mantan bintang Real Madrid Xabi Alonso masuk dalam daftar pendek manajer untuk menggantikan Alfred Schreuder di klub Brugge. Nama yang disebut terakhir telah hengkang ke Ajax untuk menggantikan posisi Erik ten Hag. Menurut laporan Football Espana, klub Brugge sebelumnya telah mengadakan pembicaraan dengan mantan pemain internasional Spanyol itu dan mereka sekarang akan menyalakan kembali minat mereka di akhir musim. Timo Werner sempat diincar Liverpool sebelum dirinya akhirnya memilih gabung ke Chelsea. Sayang, 2 musim di London, Werner sepertinya belum menampilkan performa maksimal. Pemain asal Jerman itu sejauh ini baru mengoleksi 23 gol dan 21 assist dari 89 pertandingan. Hal ini membuat publik mulai bertanya-tanya, apakah Werner menyesali keputusannya hengkang ke Chelsea usai batal gabung dengan Liverpool? Namun dengan tegas, pemain berusia 24 tahun itu langsung membantahnya. Raksasa Ligue 1 PSG dilaporkan tengah mengawasi penyerang Benfica Darwin Nunes. PSG bisa mengontrak pencetak gol terbanyak Liga Portugal sebagai pengganti Mbappe jika pemain Prancis itu meninggalkan Paris sebagai agen bebas pada Juni mendatang. Pelatih AS Roma Jose Mourinho memiliki harapan untuk membawa Paulo Dybala ke Stadion Olimpico pada jendela transfer musim panas 2022 ini. Keinginan Mourinho muncul setelah Dybala dipastikan bakal hengkang dari Juventus pada akhir musim 2021-2022. Salah satu orang terdekat Dybala bahkan menyebut mempertimbangkan untuk merapat ke Stadion Olimpico bisa menjadi pilihan terbaik La Joya. Presiden Lazio Claudio Lotito kabarnya telah mengadakan pertemuan dengan pelatih Maurizio Sarri. Pertemuan kedua tokoh itu guna membahas perpanjangan kontrak dan juga strategi yang akan diterapkan oleh tim ibu kota Italia tersebut. Football Italia mengungkapkan, Lotito dan Sarri bertemu untuk makan malam pada 5 Mei lalu dan presiden berusaha untuk memperpanjang kontrak sang pelatih sebelum akhir musim ini. Cristiano Ronaldo buka suara soal penunjukan Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United. CR7 mewanti-wanti kalau ten Hag akan butuh waktu. Penyerang Portugal itu menilai MU harus mendukung Erik ten Hag. Ronaldo juga berharap MU bersabar kepada ten Hag. Dari ajang Liga Prancis, PSG menang 4-0 atas tuan rumah Montpellier. 4 gol PSG dicetak oleh Lionel Messi yang memborong 2 gol di menit ke-6 dan menit ke-20. Serta gol lainnya berasal dari aksi Angel Di Maria serta penalti Kylian Mbappe. Kemenangan ini semakin mengkokohkan PSG di puncak klasemen Ligue 1 dengan perolehan 83 poin.
Dari kompetisi Serie A pekan ke-37, AS Roma ditahan imbang oleh Venezia dengan skor 1-1 di Olimpico. Venezia mencetak gol lebih dulu di menit ke-1 lewat aksi David Okereke. Roma lalu berhasil menyamakan skor melalui Eldor Shomurodov di menit ke-76. Hasil imbang masih membuat Roma belum beranjak dari posisi ke-6 klasemen sementara dengan nilai 60 poin. Di ajang Bundesliga pekan terakhir musim ini, Bayern Munchen ditahan imbang tuan rumah Wolfsburg dengan skor 2-2. Bayern lebih dulu memimpin 2 gol lewat Josip Stanisic dan Robert Lewandowski. Namun tim tuan rumah sukses menyamakan skor lewat gol dari Jonas Wind dan Max Kruse. Liverpool meraih gelar domestik keduanya musim ini setelah menjuarai Piala FA 2021-2022. Si Merah mengalahkan Chelsea lewat adu penalti dalam laga yang berjalan sengit di Wembley Sabtu malam. Skor tanpa gol menghiasi laga selama 120 menit. Pasukan Jurgen Klopp akhirnya menang dengan skor 6-5 atas Chelsea. Kostas Tsimikas menjadi penentu kemenangan Liverpool. Dua pemain Liverpool, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk, cedera di laga final Piala FA. Salah bahkan cuma bermain 33 menit sebelum digantikan Diogo Jota. Salah mengalami cedera hamstring yang mengganggu penampilannya, sementara Van Dijk bermain 90 menit dan digantikan Joel Matip sebelum babak extra time dimulai karena masalah betis. Menurut Jurgen Klopp, Salah dan Van Dijk baik-baik saja, tetapi berpotensi absen saat Liverpool bersuas Southampton di Liga Inggris pada Rabu 18 Mei 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp bangga dengan apa yang ditunjukkan oleh para pemainnya di laga ini. Seraya tak lupa memuji Chelsea. Luar biasa, itu adalah pertandingan yang luar biasa dan intens melawan Chelsea. Mereka pantas mendapatkannya dengan cara yang persis sama seperti di Piala Carabao. Mason Mount dituding jadi biang kerok kekalahan Chelsea dari Liverpool. Dia gagal menjalankan tugasnya sebagai algojo dalam adu penalti. Kegagalan Mount mencetak penalti ini membuktikan bahwa sang gelandang memang dikutuk untuk gagal saat bermain di Wembley. Cerita buruk Mount dan Wembley dimulai di musim 2018-2019 ketika dia membela Derby County kalah di final playoff promosi lawan Aston Villa. Sekembalinya ke Chelsea, Mount bermain 4 kali di Wembley, namun keempat-empatnya berakhir petaka. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel merasa bangga dan memuji permainan timnya meski kalah di final Piala FA 2021-2022 dari Liverpool. Dia merasa timnya sudah bekerja dengan baik dan membuat Liverpool bekerja keras. Kami membuat banyak peluang dan kami layak mendapatkannya. Kami kembali kalah lewat adu penalti, kami kecewa dan sedih. Tetapi kami juga bangga karena kami sudah bermain seperti yang diperlukan, tuturnya. Berbagai komentar di media sosial muncul sebagai reaksi atas patung Sergio Aguero. Gelandang Real Madrid Toni Kroos membalas cuitan jurnalis olahraga BBC Simon Stone yang mengunggah cuitan sekaligus foto patung Sergio Aguero dengan kalimat "Sergio is here". Kroos pun membalas cuitan Stone dengan kalimat yang cukup ironis sekaligus lucu. Sure? Netizen juga banyak yang mengatakan kalau patung Aguero lebih mirip dengan Toni Kroos. Striker Bayern Munchen, Robert Lewandowski ingin angkat kaki dari Allianz Arena. Direktur olahraga Bayern Munchen, Hasan Salihamidzic, memberikan informasi pada Sabtu 14 Mei 2022. Dengan demikian, penyerang berusia 33 tahun ini akan mengakhiri kebersamaan setelah 8 tahun membela juara Bundesliga tersebut. Robert Lewandowski dikatakan ingin mencari tantangan baru. Erling Haaland mencetak gol dalam laga perpisahan dengan Borussia Dortmund sekaligus membawa klub tersebut menang atas Hertha Berlin. Sebelum laga dimulai, Haaland mendapat kesempatan untuk menyampaikan salam perpisahan pada pendukung Dortmund di Signal Iduna Park. Haaland berjalan di lapangan sambil melambaikan tangan kepada para penonton yang sudah memadati stadion. Bukan hanya Haaland, laga lewat Hertha Berlin juga jadi panggung perpisahan pada sejumlah sosok lain. Marcel Schmelzer, Axel Witsel, Roman Burki, dan Axel Zagadou dan Marvin Hitz juga jadi deretan pemain yang berpamitan. Sejumlah laporan di Italia mengatakan Direktur Juventus akan bertemu dengan perwakilan Paul Pogba pada Senin 16 Mei 2022. Pertemuan dilakukan untuk membahas kembalinya Pogba ke Juventus sebagai pemain bebas agen dari Manchester United. Dengan meninggalnya sang agen Mino Raiola, kini Rafaela Pimenta yang akan menangani situasi Pogba ke depan. Pimenta akan membahas situasi dengan Direktur Juventus dan menganalisis proposal di atas meja.
Ronaldo pakai jersey MU musim depan sinyal bertahan. Foto-foto yang memperlihatkan Cristiano Ronaldo memakai jersey anyar Manchester United muncul di media sosial. Dalam laporan The Sun, Cristiano Ronaldo telah terlihat berpose dengan seragam kandang merah baru Manchester United. Tentu saja, foto Ronaldo mengenakan jersey anyar MU bisa menjadi sebuah sinyal sang pemain akan bertahan di Manchester United musim depan. Pelatih Carlo Ancelotti memilih untuk mengistirahatkan Karim Benzema ketika Real Madrid menghadapi Cadiz pada laga lanjutan La Liga Senin 16 Mei dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Keputusan ini bukanlah hal yang mengherankan mengingat Los Blancos telah mengunci gelar juara La Liga selagi menunggu partai final Liga Champions. Selain Benzema, Ancelotti juga tidak memanggil sejumlah pemain kunci lain seperti Thibaut Courtois, David Alaba, Luka Modric, dan Vinicius Junior. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menegaskan Zlatan Ibrahimovic tidak akan melakoni pertandingan terakhir Minggu 15 Mei 2022 dengan mengaku ingin mempertahankan pemain asal Swedia itu selama 1 musim lagi. Pioli mengungkapkan apresiasinya dalam sesi jumpa wartawan menjelang duel melawan Atalanta. Ibrahimovic sendiri kontraknya akan berakhir pada musim ini, namun tampaknya ia masih diinginkan Pioli untuk mengarungi kompetisi musim depan. Dua pemain Manchester United disebut ribut saat latihan di Carrington pada hari Kamis 12 Mei lalu, bahkan sampai harus dipisahkan. Tidak dijelaskan siapa yang terlibat dalam keributan tersebut. Surat kabar Marca hanya menyebutnya dua bintang senior ribut sehingga sampai harus dipisahkan. Disebut lebih lanjut dalam laporan tersebut sesi latihan MU pada saat itu harus diakhiri lebih dini. Ralf Rangnick, manajer interim Setan Merah pun mengirim para pemain ke ruang ganti. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!